Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya membangun sesuatu yang kuat di atas fondasi yang ya bisa dibilang busuk? Nah, pembahasan kita kali ini bakal seru banget. Kita akan bongkar sebuah surat kuno, surat untuk Titus, yang ternyata ini tuh kayak cetak biru dari seorang arsitek iman untuk membangun kembali sebuah budaya yang udah rusak parah dari dalam. Oke, kita langsung mulai dengan sesuatu yang jujur aja cukup mengejutkan. Ini kutipan langsung dari suratnya. Dan yang bikin kaget, ini bukan hinaan dari orang luar loh. Ini kutipan dari nabi orang Kreta sendiri. Jadi bisa bayangin kan, Rasul Paulus memakai kata-kata mereka sendiri untuk langsung menusuk ke jantung masalah yang harus dibereskan Titus. Jadi, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih medannya seperti apa. Misi Titus ini bukan misi biasa di tempat yang biasa. Ini Kreta di abad pertama. Dan kita bakal lihat betapa dalamnya rawa budaya yang harus dihadapi. Tantangannya benar-benar unik dan berat. Reputasi mereka soal ketidakjujuran itu, wah, udah terkenal banget di seluruh dunia kuno. Saking terkenalnya, sampai-sampai nama Kreta itu jadi kata kerja dalam bahasa Yunani. Coba bayangin, kretizo itu artinya bertindak seperti orang Kreta, yang sama aja dengan berbohong atau menipu. Ini nunjukin kalau masalahnya itu udah mendarah daging banget. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Coba kita lihat tabel ini deh. Ini bukan sekedar daftar masalah, tapi kita bisa lihat gimana setiap instruksi dari Paulus itu seperti tembakan yang presisi. Jadi ini respon langsung terhadap budaya mereka. Contohnya nih, orang Kreta kan menyembah Zeus, dewa yang dalam mitos mereka itu penuh tipu daya dan bahkan bisa mati. Nah, apa respon Paulus? Dia menekankan tentang Tuhan yang tidak berdusta dan kekal. Keren banget kan? Pendekatannya benar-benar strategis. Pertanyaannya sekarang, siapa orang yang cukup tangguh untuk dikirim ke tempat kayak gini? Siapa yang bisa menjalankan misi yang kayaknya mustahil ini? Nah, mari kita kenalan sama agennya Paulus. Namanya Titus. Dan Titus ini bukan orang sembarangan ya. Dia bukan anak baru. Dia itu orang andalannya Paulus, the troubleshooter, yang selalu dikirim ke situasi-situasi paling pelik. Dia udah terbukti berhasil nanganin krisis besar di Korintus sebelumnya. Karakternya itu loh, pekerja keras, penuh sukacita, punya integritas tinggi. Singkatnya, dia punya semua kualitas yang pas banget buat menghadapi budaya Kreta yang keras kepala. Oke, misinya udah jelas, orangnya udah ada. Sekarang, mari kita bedah cetak birunya. Apa sih rencananya? Nah, Paulus memulainya dari fondasi yang paling krusial, kepemimpinan. Menariknya, Paulus pakai dua kata yang beda untuk pemimpin. Ada presbiteros yang lebih menunjuk ke karakter dan kedewasaan rohani seseorang. Kita kenal sebagai penatua. Lalu ada episkopos yang lebih ke fungsinya, tugas administratifnya atau pengawas. Ini penting banget karena buat Paulus, siapa diri seorang pemimpin itu sama pentingnya dengan apa yang dilakukan seorang pemimpin. Dan pandangannya soal pemimpin gereja ini bukan kayak CEO perusahaan, bukan bos besar. Paulus pakai kata oikonomos, yang artinya pengurus rumah tangga. Jadi, seorang pemimpin itu kayak manajer yang dipercaya untuk mengelola keluarga Tuhan. Fokusnya bukan kekuasaan, tapi pelayanan dan kesetiaan. Nah, lihat lagi deh koneksinya. Setiap syarat untuk jadi pemimpin ini benar-benar kayak obat penawar langsung buat racun budaya Kreta. Mereka disebut binatang buas. Oke, pemimpinnya harus nggak sombong dan nggak cepat marah. Mereka pelahap yang malas. Oke, pemimpinnya nggak boleh serakah. Ini bukan daftar syarat yang acak. Ini adalah strategi yang sangat cerdas untuk membangun budaya tandingan. Dan tujuan utamanya apa? Mempertahankan apa yang Paulus sebut ajaran yang sehat. Kata yang dia pakai itu higieino. Dari sini kita dapat kata higiene. Ini istilah medis. Jadi ajaran itu bukan cuma kumpulan fakta yang benar, tapi sesuatu yang bisa menyembuhkan, membersihkan, dan memulihkan kesehatan rohani sebuah komunitas yang lagi sakit. Tujuannya adalah pemulihan. Oke, pemimpin yang berintegritas udah jadi fondasi. Tapi itu belum cukup. Paulus bilang, ajaran yang sehat dan benar itu harus dibuat terlihat indah dan menarik. Nah, disinilah peran kita semua, orang-orang biasa, jadi sangat penting. Paulus pakai kata yang keren banget di sini, kosmeo. Dari sinilah kita dapat kata kosmetik. Artinya mengatur, menata, atau menghias. Jadi pesannya adalah, perilaku kita sehari-hari itu ibarat kosmetik yang membuat Injil jadi cantik di mata orang lain. Bukan kebenaran yang diubah, tapi kebenaran itu dihias lewat perbuatan kita. Dan ini berlaku buat semua orang. Laki-laki yang tua, perempuan yang tua, yang muda, bahkan para hamba. Masing-masing punya peran spesifik.
Intinya, setiap kelompok dalam komunitas itu harus jadi cerminan dari keindahan dan keteraturan iman yang mereka anut. Ini kerja tim, semuanya ikut andil. Dan ada satu kata kunci yang terus diulang-ulang, penguasaan diri atau sofron. Kata ini muncul 5 kali. 5 kali dalam surat yang super pendek ini. Kenapa? Karena di tengah budaya yang impulsif dan serba menuruti hawa nafsu, orang yang bisa menguasai diri itu bakal kelihatan beda banget. Itu jadi kesaksian yang sangat kuat dan indah. Tunggu dulu, ini kan kedengarannya berat banget ya. Mengubah karakter, menguasai diri, menghias ajaran. Gimana caranya orang-orang yang keluar dari budaya beracun kayak gitu bisa melakukannya? Nah, disinilah Paulus nunjukin mesin penggeraknya, sumber kekuatannya. Paulus bilang sumbernya adalah anugerah Allah yang telah nampak. Kata yang dipakai di sini adalah epiphaneia. Dulu, kata ini dipakai kalau ada kaisar atau dewa yang datang berkunjung ke sebuah kota. Kedatangannya itu mengubah segalanya. Jadi, Paulus mau bilang, anugerah itu bukan konsep abstrak. Anugerah itu datang secara nyata ke dalam sejarah lewat pribadi Yesus Kristus, dan kedatangannya mengubah segalanya. Dan anugerah ini bekerja dalam 3 dimensi waktu. Di masa lalu, anugerah itu muncul untuk menyelamatkan kita. Titik. Di masa kini, anugerah yang sama itu mendidik kita, melatih kita supaya bisa hidup dengan benar. Dan untuk masa depan, kita menantikan penampakan anugerah itu lagi dengan mulia. Jadi, anugerah itu aktif, menyelamatkan, mendidik, dan memberi harapan. Terus, gimana cara kerjanya di dalam diri kita? Lewat sesuatu yang disebut kelahiran kembali atau palingenesia. Ini penting banget. Ini bukan berarti kita cuma diperbaiki atau diservis dikit. Ini artinya kita dibuat ulang total dari dalam oleh Roh Kudus. Benar-benar jadi ciptaan yang baru. Oke, ceritanya seru, tapi terus kenapa? Kenapa surat kuno untuk sebuah pulau kecil yang penuh masalah ini relevan buat kita sekarang di abad ke-21? Coba deh kita pikirin. Pembohong yang konstan, itu kan dunia misinformasi dan hoaks online. Binatang buas, itu kayak para troll dan kebencian di media sosial. Pelahap yang malas, itu kan budaya konsumerisme dan cari untung instan. Ternyata dunia kita nggak jauh beda sama kereta ya. Kemiripannya cukup mengerikan. Lalu bagaimana kita harus bersikap di tengah masyarakat? Paulus ngasih 5 langkah praktis. Tunduk sama pemerintah, siap berbuat baik, jangan memfitnah, suka damai, dan rendah hati ke semua orang. Di tengah dunia yang penuh polarisasi dan saling serang, sikap kayak gini benar-benar radikal. Ini adalah cara menjadi warga negara dan tetangga yang membawa perubahan. Jadi apa kesimpulan besarnya? Kitab Titus ini ngingetin kita sesuatu yang fundamental. Anugerah Tuhan itu bukan cuma tiket masuk surga, bukan. Anugerah itu mengubah kita jadi sekelompok orang, sebuah komunitas yang begitu rajin berbuat baik, sampai-sampai kehidupan kita yang indah itu bikin kebenaran tentang Tuhan jadi menarik buat dunia di sekitar kita yang lagi nonton. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan masing-masing. Di dunia kita yang seringkali mirip banget sama kereta, gimana caranya hidup saya, hidup Anda, membuat kebenaran yang kita yakini itu terlihat indah?